Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azza Al-Kausar dengan NIM 2201020094. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ROM, yaitu Read Only Memory. Dalam tugas di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Oke, di bagian pertama ini, dalam artikel ROM adalah bab 1 pendahuluan. Komputer adalah suatu hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang digunakan dalam banyak hal dalam kehidupan manusia. Komputer sendiri telah banyak mengalami perkembangan seiring kemajuan zaman. Berawal dari mesin yang berukuran besar hingga kemunculan personal computer, atau disebut juga dengan PC, dalam bentuk yang lebih kompak dan bisa digunakan dimanapun tanpa perlu tersambung dengan aliran listrik. Di dalam sebuah komputer ada beberapa komponen yang paling terkenal, diantaranya adalah prosesor, GPU, motherboard, dan memori. Komponen memori sendiri terdiri dari beberapa jenis. Ada yang berfungsi dalam proses data komputer, juga yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan data. Salah satu jenis memori yang digunakan dalam proses data adalah read-only memory atau ROM. Oke, kita lanjut ke bab 2 pembahasan. Jadi di dalam pembahasan ini, yang pertama adalah pengertian ROM, read-only memory. ROM, yang merupakan singkatan dari read-only memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpan data pada komputer yang sifatnya permanen. Berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Data-data yang tersimpan di dalam ROM justru tidak akan hilang dan berubah walaupun saat listrik padam sekalipun. Pada umumnya, data-data atau program yang ada di dalam ROM merupakan setelan atau bawaan pabrik pembuatnya. Di samping itu, ROM juga bisa digunakan untuk menyimpan perangkat lunak yang berhubungan dengan perangkat keras yang sering disebut firmware. Dan kita lanjut ke sejarah ROM. Jenis ROM solid state yang paling sederhana adalah usia yang sama dengan teknologi semikonduktor itu sendiri. Gerbang logika kombinasional dan dapat digunakan bersama-sama untuk mengindeks alamat memori N-bit menjadi nilai dalam ukuran M-bit. Dengan penemuan integrated circuit pada tahun 1958 oleh seorang insinyur bernama Jack Kilby. Dan pada saat itu ROM dikembangkan. Pada awal diciptakannya, ROM merupakan sirkuit-sirkuit terpadu yang dilengkapi dengan switch, transistor, dan data fisik yang dikodekan dalam rangkaian. Hal tersebut membuat ROM benar-benar bersifat read-only dan tidak dapat diubah lagi. Setelan tersebut merupakan setelan bawaan dari pabrik. Kemudian pada tahun 1985, Toshiba datang dengan sesuatu yang disebut flash NAND, yang ditujukan untuk hard drive, dan sumber daya memori hanya baca. Perkembangan ROM mulai diciptakan dengan memori flash. Secara kualitas, hal tersebut meningkatkan kinerja ROM, terutama saat listrik padam. Pada akhirnya, flash ROM menjadi standar bagi komputer di masa sekarang. Jadi, itu saja dari pengertian dan sejarah ROM. Kita lanjut ke fungsi ROM. Jadi, pada dasarnya, ROM memiliki 3 fungsi yang penting. Yang pertama, tempat penyimpanan kode booting. Kedua, alat distribusi software. Dan ketiga, sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin. Untuk tempat penyimpanan kode booting, fungsi ROM yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan kode-kode booting. Kode-kode booting tersebut akan tampak saat Anda mulai menyalakan layar komputer Anda. Untuk fungsi alat distribusi software, ROM juga dapat digunakan sebagai alat distribusi software. Penggunaan ROM untuk perantara instalasi software sangat tepat digunakan karena media simpan ROM lebih awet. Dan pada fungsi sarana penyimpanan data dengan keamanan yang terjamin,
ROM merupakan solusi tepat terutama bagi Anda yang tidak ingin ada datanya terkena virus. Selain dijamin jauh dari jangkauan virus, media ROM juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Jadi itu saja 3 fungsi dari ROM. Kita lanjut ke jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM itu yang pertama Max Read Only Memory atau disingkat menjadi MROM. MROM adalah jenis memori yang isinya sudah diprogram sebelumnya dengan data fungsional tertentu oleh pabrikan sirkuit terpadu. Alat penyimpanan ini tidak dapat diperbaharui karena tidak dapat menulis ulang atau disebut juga dengan non-flashable data pada perangkat. Jadi ini gambar dari MROM, alatnya, dan jenis ROM yang kedua yaitu programmable read only memory atau disingkat dengan PROM. PROM kependekan dari programmable read only memory. PROM adalah salah satu jenis ROM, merupakan alat menyimpan berupa memori atau memory device yang hanya bisa dibaca isinya. PROM memang tergolong memori non-volatile. Artinya program yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Jadi ini alatnya yang bernama PROM itu. Dan yang ketiga, Erasable Programmable Read-Only Memory atau EPROM. EPROM memungkinkan Anda untuk menulis atau menulis ulang chip ini berkali-kali. Chip ini memiliki jendela kuarsa di mana program EPROM khusus memancarkan frekuensi sinar ultraviolet tertentu. Jadi ini bentuk dari EPROM, chip EPROM ini. Dan kelebihan dan jadi ada juga yang namanya kelebihan dan kekurangan pada EPROM. Untuk kelebihan EPROM ini, virus tidak dapat merusak sebagian atau keseluruhan isi dari program yang tersimpan di dalam BIOS tersebut. Isi dari program BIOS ini, baik sebagian maupun keseluruhannya, tidak dapat dirusak atau diubah oleh pulsa listrik selama stiker yang terdapat pada BIOS tersebut tidak cacat atau rusak. Jadi itu kelebihan dari EPROM. Dan untuk kelemahan EPROM atau kekurangannya, yaitu tidak dapat di-upgrade atau dimodifikasi secara umum isi dari program BIOS tersebut, baik itu sebagian maupun keseluruhannya. Oke, kita lanjut ke jenis ROM keempat, yaitu Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory atau disebut juga dengan EEPROM. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Jadi ini bentuk dari chip EEPROM ini. Dan kelebihan serta kekurangan dari EEPROM. Untuk kelebihannya, dapat di-upgrade atau dimodifikasi sebagian atau keseluruhan isi dari program BIOS tersebut sesuai dengan keinginan kita. Dan kelebihan kedua, dapat di-backup atau dibuat cadangannya. Bila suatu saat master dari BIOS tersebut rusak atau programnya sebagian atau keseluruhannya terhapus. Untuk kelemahan EEPROM ada dua, yaitu virus dapat merusak sebagian atau keseluruhan isi dari program yang tersimpan dalam BIOS tersebut. Dan yang kedua adalah arus listrik yang tidak stabil dapat merusak sebagian atau keseluruhan isi dari program yang tersimpan dalam BIOS tersebut. Oke, dan bagian terakhir dari ROM ini adalah kelebihan dan kekurangan ROM. Untuk kelebihannya yaitu ada 7. Yang pertama, tidak mudah menguap di alam. Tidak mudah diubah secara tidak sengaja. Lebih murah daripada RAM. Mudah untuk diuji. Lebih dapat dipercaya daripada RAM.
statis dan tidak memerlukan penyegaran. Dan yang terakhir adalah konten selalu diketahui dan dapat diverifikasi. Jadi 7 ini adalah kelebihan dari ROM. Dan untuk kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, hanya dapat update firmware yang sesuai. Dan yang kedua, ROM itu update firmware gagal dapat menyebabkan bootloop. Jadi jika update firmware gagal dapat menyebabkan bootloop. Dan yang ketiga, ROM itu susah untuk dilepas karena mempunyai kaki-kaki yang langsung disolder. Jadi itu saja kelebihan dan kekurangannya untuk ROM. Oke, dan untuk bab terakhir, bab 3, yaitu penutup. Jadi penutupnya itu kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi. Di ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Dan ROM biasa digunakan untuk menyimpan firmware atau piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. Pada saat sebuah komputer dinyalakan, BIOS dapat langsung dieksekusi dengan cepat, tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpan lebih dahulu, seperti yang umum terjadi pada alat penyimpan lain selain ROM. Dan untuk jenis-jenis ROM, antara lain yaitu Max ROM, Programmable ROM, Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROM, dan Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EPROM. Dan EAROM serta Flash Read-Only Memory, Flash ROM. Tapi saya cantumkan hanya 4 ini saja, yaitu Max ROM, PROM, Erasable, EPROM, dan EEPROM. Oke. Itu saja penjelasan dari saya tentang artikel ROM. Jika ada beberapa kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.